kembali lagi, mending satu perbuatan yang nyata daripada 1000 nasihat. Jadi dengan perbuatan itu sedikit-sedikit bisa menimbulkan rasa kepercayaan istri ke suami. Kembali lagi, apa yang dilakukan istri kalau itu memang negatif, jangan kita terpancing emosi, kita introspeksi, karena kita sudah belajar tentang garbong tadi. Kenapa itu saya seperti itu? Mungkin saya kurang pas menjadi suami, mungkin saya mempunyai orang baik. Introspeksi dulu. Kalau dulu ada ajaran saya lupa, Langsung sana ini mengatur kok ini diajar lah seperti itu. nggak bentar. Kembali lagi tentang apa nih yang saya coba dari awal tadi, tentang kenapa kok beberapa orang itu sampai eman atau kasarannya mudik kepada istrinya. Kalau kita coba dari satu persatu nantinya seperti apa, kenapa bisa munculnya eman? Pasti kok ini fenomena ini, Fenomena bukan masalah kejelekan ya, masa mana sudah kita menghargai, jadi kita sebut fenomena. karena memang saya dulu juga seperti itu sih istilahnya. Pasti Pembelajaran, tahu pembelajaran ini ya sedikit-sedikit ya. Kalau buat istri ya eman, mending saya bawa sendiri, ataupun buat berdua itu masih lebih enak mengeluarkan. Kalau buat istri sendiri itu memang susah sih. Nah, itu kalau dari hubungan sendiri mungkin kan ada faktor penguat itu seperti apa, tapi harus detailnya, bukan global masalah itu kan ego sebetulnya, tapi kan ada beberapa intinya itu seperti apa rasa Emannya ya istilahnya kayak wah wis paling istri sudah punya uang ya, paling pemikiran awalnya ya seperti itu aja sih. Jadi kok mesti jaluk, mesti dulu mesti jaluk aja seperti itu. Kalau dulu ya, saya sudah pengalaman. Soalnya kita duduk di sini, diskusi di sini, kita mending apa yang kita pernah lakukan kita ceritakan, bukan mengadakan, jangan pengalaman kita sendiri. Nah, saya sendiri juga awal-awal seperti itu, tapi enak ketika kita mau ada kejujuran, kita duduk bersama, maka di sini disebut pembelajaran. Namanya belajar, berarti kan dari kesalahan. Akhirnya kita mau menilai, pasti kita mengalami. Ya kadang orang itu hanya mungkin setahun 2 tahun butuh proses, pasti mengalami. Karena bertahun-tahun dia kan kerja masih mengalami terbawa masalah ekonomi, jadi merasa istri ini masih orang lain. Memang untuk menurunkan ego memang agak susah sih. Agak susah pasti. Meskipun sudah tahu pembelajaran seperti ini aja masih butuh waktu bertahun-tahun. Tapi intinya harus dipaksa. Tanpa pemaksaan tidak melebur. Karena kalau bagi saya sendiri istilahnya harus menanamkan mindset antara mau dan tidak mau gitu aja sih. Karena ada sesuatu ini bisa, dan ini sebenarnya kan kemampuan kita ini ada, kecuali kalau bukan kemampuan ini baru bisa nggak bisa, tapi ini ada, jadi antara mau dan tidak mau. Pasti ngalamin, betul enggak? Akan datang seperti apa kita juga tidak tahu, tapi saya yakin pasti ngalamin. Ya untuk saat ini memang sudah ada istilahnya perubahan, istilahnya kalau istri kalau butuh mau menyampaikan aku butuh sekian gitu, mau menyampaikan, nah ini yang
memang harus ditunggu, tapi bukan berhenti di situ saja. Kalau bagi saya nggak, nantinya itu nggak nunggu istri yang minta, tapi kita harus sadar diri untuk langsung ngasih. Nah, tapi di tahap itu saya sampai saat ini belum bisa, karena masih menyesuaikan gitu. Ada faktor-faktor apa fenomena seperti itu kok pasti ada kan? Pasti ada juga. Mungkin kalau dari saya ya gitu. Sekarang kalau pendapatan saya sehari-hari kan mungkin orang berjualan kan tentu ya gitu. Ketika penghasilan ini namun bisa dikatakan curhat, bisa dikatakan bercerita. Kadang sehari mungkin pendapatan saya 100.000, ya plus sisihkan mungkin yang tak kasihkan istri sekian, yang saya ambil sekian. Mungkin saya juga mungkin nanti saya mungkin bayar listrik sembarang kali, apa yang diminta istri mungkin bisa saya kasihkan lagi kepada istri. Mungkin dulu enggak, bisa kasih gini, mungkin dulu seperti itu. Memang saya juga dulu tak kasih sekian minta lagi, dihukumai. Saya pernah seperti itu, tapi sekarang mungkin saya juga dibalik lagi setelah banyak bercerita dengan istri, maksudnya saya memahami tentang harun wau, ada saya yang sisihkan untuk mungkin nanti istri minta buat apa saya kasihkan. Mungkin itu kalau bisa dari diri saya pendapatan sekian 100, mungkin saya sisihkan 20.000 untuk karena maksudnya untuk listrik, token, apalagi uang jajan anak yang tidak terduga, yang mungkin masa minta ke ibunya aja kan, mungkin ke suaminya, ke saya mungkin juga minta kan gitu. Mungkin kalau dari saya untuk keseharian seperti itu. Jadi intinya saya mengasih, dan itu untuk kebutuhan sehari-hari, mungkin ada uang jajan anak dari masa ya barangkali saya sisihkan mungkin lah ya, hanya singgah lah. Mungkin kalau penghasilan 100 ya cuma 20.000 yang saya sisihkan, dan nantinya si istri pun nggak ada di istri, mungkin ada di saya juga, kalau memang prinsip saya seperti itu. Ya, saya kasihkan semua, memang nggak saya kasihkan semua. Nah, memberikan pertanyaan ini uang kan dari dijawab ya pertanyaannya. Dengan ketika mengalami fenomena medit yang dibujuk, itu alasannya apa? Nah, alasan saya nanti kalau fenomena ini maksudnya kan pengalaman saya. Ketemu tiga hambur-hamburan. Nah, waktu itu seperti itu, beli apa pada pendapatan saya sekian. Mungkin yang keputus. Itulah maksudnya seperti itu. Tak beli apa yang tidak, mungkin menurut saya tidak berguna lah maksudnya. Tapi mungkin di balik itu leasing istri pun juga mungkin ini berguna untuk saya, kan saya tidak mengerti kan. Waktu ketika saya merasa mengeluarkan uang itu agak sulit. Tapi saya lihat kesini oh malah saya malu sendiri. Kadang-kadang apapun malah merhatikan saya kan gitu. Nah itu di bangsa ini enggak, ini ya bangsa ini kata dalam, tak aku malah itu kok kata dalam ini kan ketemu sekarang malah merhatikan seperti ini. Nah, maksudnya kan seperti ini. Padahal ada kebutuhan bulanan untuk istri ini, make up, padahal banyak kebutuhan istri terus itu membalut wanita itu kan kebutuhan yang pasti. Padahal di situ memang si seorang istri banyak yang dirugikan lah secara tidak langsung. Wah aku sisa tebu dan dua wedak, tapi ada kebutuhan lain, anaknya minta jajan malah dikasihkan dulu ke anaknya dulu. Padahal di situ tidak mengetahui seperti itu. Memang saya harus terus terang mengenai aku pendapatku sekarang tak cukup sama ini bayar listrik, barangkali bayar
keperluan liane saat ini ngoten. Dan dulu memang saya ya mungkin dicap medit lah, mungkin ya medit maksudnya perasaannya. Perasaan apa realita? Foto dan itu. Mungkin semua orang pasti mengalami lah. Pasti. Tidak ngalami yang mati ya. Untuk ya kalau bekerja. Dan seolah-olah nih selalu kok nyalu Cuman bedanya kan, nek kalau dulu kita itu belum pernah mau belajar guys. Nah saat ini kan sudah mau belajar dan sudah tahu, tinggal mau apa tidak untuk menerapkan. Tujuannya ya ini. Kalau ngomong akhirnya obrolan kita sekedar obrol ya. Padahal nanti kita itu satu saat mas, kalau ngobrol itu ngalor itu bukan berarti ngobrol itu ngomong kalau ujungnya, terus kalau maknanya, terus iki rajane ngomong tapi gak ngakoni ya. Nanti di tayangan-tayangan berikutnya pasti nanti kita jelaskan tentang harus ngomong. Karena sebenarnya punya makna semua tuh. Nah, yang namanya makna itu harus penuh dengan praktek, dijalani, dilakoni. Kalau nggak dilakoni 100% tidak akan pernah menemukan makna itu juga 100%. Karena ngobrolnya maknanya itu cuma pendengaran sebenarnya, bukan makna untuk hakikatnya. Kalau untuk hakikatnya kamu harus berani praktek, harus berani menjalani, tujuannya nyari mengamu itu kalau konikan perilaku bukan hanya cuma didengar, diobrolkan sampai kapanpun kamu tidak akan pernah mau sejatinya singsak temennya tanpa kalau kamu nggak menjalani, nggak lakoni. Sebetulnya di dalam obrolan seperti ini kan di dalam hati banyak tuntutan. Banyak tuntutan sebenarnya aku menjalani bangun ini kan. Apa yang diobrolkan di sini kan mungkin bagi saya juga mungkin tentang mengajarkan diri saya juga untuk mungkin lebih baik ke depannya yang belum saya perlaksanakan, mungkin entah itu besoknya dan besoknya kan mungkin bakal terjadi seperti itu. Konteks mau tidak mau ini harus punya kekuatan namanya keberanian ya. Iya. Harus berani, harus risikonya. Kalau melawan ini yang kita lawan itu diri kita sendiri, ego kita. Kalau lawan orang lain bisa digolek kan. Iya. Gimana lagi egonya lagi diri lawan diri sendiri itu wahanya. Bukan batin ya. Iya. Yang kedua ketika faktornya itu kurang mempercayai istri. Mempercayai istri seperti apa? Karena saya mengusulkan saya laki-laki. Laki-laki itu sampai kapanpun ini kan punya tanggungan kepada orang tua. Saya menganggap istri saya ini kan perempuan, tidak sebegitu punya tanggung jawab kepada orang tuanya, sama mertua. Kalau tak kasihkan semua, takutnya tanggungan saya sebagai anak laki-laki ini nanti tidak terpenuhi. Seperti itu. Jadi memang kesalahan saya kurang percaya. Apalagi waktu itu dibantu istri kerja, ya sudah kamu bisa kayak gitu loh, sebetulnya sebenarnya ngomong sama dia. Nah aku soalnya apa masih kita yakin aku lebih pintar. Nah si ngomong sampai kapanpun nggak tanggung jawab sih. Wong tua dengan tua itu ini apa karena tidak tahu ini sebenarnya ini tetap harus kita komunikasikan baik-baik. Dan itu tanggung jawab kita semua. Ternyata kan kalau kita tahu ilmunya, laki-laki itu tetap harus bertanggung jawab memang sampai kapanpun kepada orang tuanya. Tapi mertua pun itu juga tanggung jawab kita lupa aja semua. Kalau masalah berat tadi kita ketemunya, kalau saya sendiri pribadi ketemunya ibaratnya harus aku ngijoli mobil cinta rapi gitu anak ini kalau nanti akeh ikan kita kayak sak minggu kebayar apa kan balik ke sekolahnya gitu usia ngomong-ngomong nih. Tapi dulu memang saya nggak percayanya seperti itu karena saya takut
ketakutan dengan ajaran seperti sampai kapanpun anak laki-laki ini harus berani totalitas untuk bertanggung jawab kepada ibunya, sehingga ibu tidak kayak lebih bujuk pas hati bisa atur dia bujuk tak kayak sama ini apa masih tidak ngerti igunya muncul tapi setelah perjalanan kita ingin menemukan pembelajaran baru seperti ini, ketika komunikasi ternyata ketemunya beda, si istri ternyata malah mendukung sebenarnya. Di situ saya pribadi menangis, merasa bersalah kepada istri karena merasa tidak percaya. Tapi istri mungkin memaklumi karena dulunya pun juga bujang terus kepada orang tuanya, malah kitanya malah terpuruk lagi karena istri bukannya malah menang, malah didukung lagi. Ternyata kalau kita terbuka dengan masalah keuangan, itu akhirnya sebenarnya bukan beban, malah asik sebenarnya, malah asik. Apalagi nanti kita dari lubang itu tetap asik. Selama itu kebutuhan kembali lagi, bukan keinginan, bukan gaya hidup namanya. Itu malah asik. Bisa asik karena sudah ada komunikasi. Malah asik. Membuat hidup lebih hidup. Agar kita sampai mau berjuang kapanpun dengan keasikan tanggung jawab kita ini tadi. Makanya memang kita itu nggak bisa bangga, tapi kalau kita tanggung jawab itu di luarnya banggaan malah menemukan keasikan itu tadi. Akhirnya menghibur diri yang walaupun gak bangga sama aku bahagia. Jadi mungkin ada kadang kita yang masih belum menikah kan bisa didengarkan, nantinya bisa buat bekal, nanti bisa dibuat melanjutkan perjalanan menuju hidup baru karena sudah ada bekal istilahnya. Lebih enak langsung mendapat bekal seperti ini daripada sudah berkeluarga. Akhirnya kita menata ulang berat karena memang yang jadi istri sudah sayang, kalau kita itu belum mampu, belum bisa dipercaya, menumbuhkan kepercayaannya lagi itu loh yang susah. Sulit. Padahal kita mau berubah sedikit tentang perilaku kita dari A, B, C, istilahnya sudah berpikiran negatif. Ini terjadi kepada saya sendiri. Dipikir ada apa? Dulu gini kok sekarang gini gitu bujuknya coba mari katanya apinya ini dingin kok dari izin apinya ya orang gimana enggak gitu pasti dari kesalahan yang cocok wis simpelan jopo iki kemana berubah ini menunjukkan secara drastis ini tidak sesuai kebiasaan yang sehari-hari. Makanya kan kalau kita berubah itu sulit ketika sudah jadi kita punya bekal dan kita menjalani itu sedikit demi sedikit langsung bisa menerapkan. Kalau kita ini menerapkannya itu dilawan oleh mindsetnya istri sudah tidak ada kepercayaan. Akhirnya ini masih tinggal lucu apa loh? Hostel loh menyangkut keluarga. Jadilah pelacur untuk istri. Tapi jangan keluarga. Istri jangan dijadikan pelacur. Tapi kita harus melacur, tapi untuk kebahagiaan istri dan anak.
tentang tanggung jawab ngopen ini memang harus menjadi awalan, karena ini pembuktian kita sebagai kepala rumah tangga yang mudah dirasakan dan dinilai baik itu istri kita maupun di luar istri kita itu satu dengan ngopen. Ya karena yang bisa dilihat orang itu kan, ternyata diopeni dan dilihat bukti fisiknya, cara ngopeni seperti apa kan bisa dilihat sama orang lain. Misalnya yang kedua, ngopeninya ini kita bahas yang secara batin atau secara psikologinya, itu disebut fakta batin. Kalau yang kita bahas dari tadi kan bla 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 itu kan fakta tentang lahir. Nah, fakta batin itu nanti kita bahas seperti apa. Monggo ini jenengan jangan lupa santai mawon dong, santai ngopi di rokok ngobrol. Kenapa mendingan apa batin itu jangan apa ngopen secara batin itu ya apa aja rokok monggo niki jajani. ada sih jawaban ini kita ngerokok nih. Itu belum ngerokok nih. Itu sih kalau dari saya sendiri sih, kalau untuk soal ngopeni secara batin sama istri ini posisi masih tahap belajar kan, karena dulunya kan ya beda jauh dari soal menyayangi, memperhatikan, paling nggak di situ dari komunikasi juga ya macam-macam lah kalau untuk soal batinnya. Dan sekarang istri juga lebih senang kalau banyak perhatian juga. Nah, saya anggap ya ini mungkin salah satu dari cara saya untuk ngopeni secara batinnya dengan mendoakan, istilahnya kan gitu. Justru malah kalau mendoakan sih jarang, minta maaf yang sering malah harus minta maaf dulu ke istri, karena dulunya kita ya rusak, bejat, wis orang reken buju pokok sawah itu ini ya wis gelem ya wis gak gelem ya wis kan gelem kayak gini gak gelem ya wis dari awal yang ini ya. Akhirnya sekarang permintaan apapun yang diminta sama istri ya mau nggak mau ya harus diupayakan baik dari segi penampilan dan lain-lain ya harus diikuti. Karena saking pengennya mendapat kepercayaan lagi secara lahir dan secara batinnya. Mungkin kalau dari saya ya, jadi itu harus mengikuti juga kemauannya. Kok niru toh? Ini ini asli. Ini bukan kayak saya. Sajane ini halnya sama. Kita ini nek menurut menafkahi batin, selalu apa yang dikatakan istri itu kita ikuti. Kemudian kayak Pak aku pengen mangan-mangan juga, monggo kita ikuti. Mungkin itu kan satu yang mengenakan batinnya juga kan, menurut saya kan waktu itu. Terus kepengen nopo kita mampu lah, maksudnya mampu untuk beli apa, nulis kesenangannya istri ini kayak seneng bakso, ayo kita turuti. Mungkin dari saya sama aja seperti itu. Intinya ya mau menuruti kemauannya si istri. Kalau memang kita nggak dituruti, itu memang kan rasanya tolak menolak. Dan itu ada tekanan untuk saya juga, kok senangannya sampean saya ikuti, kok aku seneng kok gak diikuti, kan seperti ini, pastinya seperti ini. Nah, kulon maksudnya kan.
Bukan namanya. Ya, mungkin nggak sekadar hubungan suami istri yang dalam kamar aja kan, itu memang kan itu mau kita diskusi, kita ulas. Kebanyakan orang hanya memaknai kalau menafkahi secara batin itu hanya hubungan intim, padahal bukan. Itu hanya salah satu saja, sebenarnya banyak. Terus panjenengan mau mengatakan ada perhatian sebagainya, memang benar untuk menafkahi batinnya. Terus kita memperbaiki perilaku yang kurang berkenan, yang mungkin dulunya tidak sesuai dengan adab, norma, tata krama. Kalau kita mau merubahnya, itu juga sama saja sudah memberikan nafkah batin kepada istri. Sopan santun aja kita dulu umpama kita tidak punya sopan santun, otomatis tidak memberikan nafkah batin. Karena apa? Pasti dirasani turun bujuk kok gak sopan santun dengan ucapan aku slek nebu nanti yang lawang ya gak tahu ketuk lawang ini, gak tahu ketuk pintu. Terus selalu meminta maaf kan di sebuah apa banyak dulu masih egois ya tersiksa mesti ya apa, tapi ya maklum lah jangan mesti pengalaman ini egonya tinggi aja kalau 10 mesti daya itu gak gelap gengsi tinggal melok malah nyeluk kekuatan mbak. Dan itu berarti sih nggak ada buyar gitu yang nonton itu. Ini berarti kan tidak memberikan nafkah batin. Jadi jangan salahkan kalau sampai istri itu di luar cari yang lain. Kan nonton kan kita harus introspeksi. Karena istri di luar cari kenyamanan. Apalagi soalnya belum mengalang kok jalur sepulang yang ngomong itu loh misalnya asutan omongan loh, akhirnya kita malah melang-melangan sendiri. Wah dewi jalur sepuluh tambah gede kalau haji nih jadi wong lanang malah tidak. Ternyata kalau kita terapkan tidak seperti itu, justru malah berbalik, istri malah juga menghormati, malah ngajeni, malah sayang. Jadi dalam ini pembahasan ketika kita harus sadar dengan peranan suami. Ini pemirsa sih istri-istri sih mas ini seneng nih pembelaan buat kamu perempuan bisa sebujurnya kalau pak nonton channel ini loh entar sama lu kok nonton kalau isu tuh ini sih egois sih. Berarti kan balik antara persepsi kali dispersepsi. Nek bagi kula memang selama dia masih ego nggak akan suka dengan orang lain. Jadi gampang kalau nggak suka berarti egonya masih tinggi, tinggal dibalik. Kenapa? Karena selama kamu masih ego begini kan tidak senang dengan ketidaksukaanmu, berarti kan ego itu yang juga apa yang senang berarti suka ego. Berarti kalau seorang laki-laki ataupun suami yang mau menonton dan mengikuti acara seperti ini, khususnya di Pedodel, pasti mereka juga akan sadar diri. Udah bisa melepas egonya. Kalau nggak mau, berarti memang masih ego. Hanya diubah hobi-hobi kita yang ego tadi, yang dari awal kita bicarakan, kita ubah. Kita harus punya hobi yang bisa membahagiakan istri atau anak.
seperti apa mekanisme dan teknisnya pribadi masing-masing. Intinya kita harus punya hobi, itu harus menyenangkan anak dan istri kita. Kalau hobinya untuk pribadi itu masih ada egonya, pasti ada egonya. Kalau hobi itu mau nggak mau menghabiskan banyak uang, tetapi ketika diminta anak istri agak berat. Tetapi ketika untuk hobinya dia bisa mengupayakan, tapi ketika itu untuk anak istri, kenapa dia tidak mau mengupayakan? Itu tandanya dia tidak senang dengan apa yang diminta istri dan anak. Lebih senang mengikuti hobinya. Tetapi anaknya ketika sakit bukan hobinya yang merawat, Tapi tapi istrinya. Bukan begitu? Ini salah satu pelaku juga. Jadi kita sama-sama pelakunya sebenarnya. Jadi lihat di sini tuh kumpulan wong edan sing nyenengno bojone, bukan kumpulan wong ruwet. Minimal kita pengakuan kesalahan. Pengakuan kesalahan. Ya mudah-mudahan kalau istri kita juga melihat, juga mau memaafkan kesalahan kita yang dulu-dulu, dan mudah-mudahan juga mau menyimpan video-video ini. Kalau kita berbuat kembali seperti dulu lagi, Bisa ditunjukkan. untuk pengingat kita, bisa diputar kembali dan ditunjukkan kepada kita. Kan memang tujuannya untuk bikin video ini kan untuk dokumentasi kita, awalnya. pengingat kita aja. Jadi ada Syukur-syukur. bukti autentik kan. Syukur-syukur bisa bermanfaat buat orang lain. Hanya sekedar dimasukkan ke YouTube lah, maksudnya kan tidak kita kayak cuman miras sekali namun itu miras sekali. Intinya tadi kita belajar duduk di sini, saling mengkoreksi apa yang terjadi selama kita belum mengenal ajaran tentang budi pekerti dan sebagainya sampai saat ini. Dan kalau kita sudah ngobrol seperti ini sebenarnya juga sebuah janji kita. tentukan Ada tuntutan. Bisa ngomong kudu bisa ngelakoni. Jadi walaupun 0,01% pun kita harus berani untuk menjalankan. Yang penting ada keberanian untuk menjalankan. Jangan cuma diomongkan, diobrolkan, dibicarakan. Harus berani walaupun 0,0001% pun harus berani, harus pernah mengerjakan, harus pernah praktek. Karena ini janji kita. Kalau kita ngomong secara spiritual dan gaibnya pun, yang menyaksikan itu bukan yang kelihatan, yang kasat mata. Mungkin yang tak kasat mata juga akan menyaksikan dari jauh. Mungkin dari para roh leluhur juga mendengar, menyaksikan kita sebagai putra wayang atau anak cucu. Itu dipegang. Wis muni ngene nggih, wis muni ngene lho. Nek kamu jalani, ya tak lagi. ini beliau-beliaunya juga melihat perkataan kita lah, mendengar dan melihat perkataan kita ya. Ini pasti ya. Kalau kita mau merasa kembali lagi. Jadi nanti kita itu juga dituntut untuk mengamalkan, untuk mengerjakan, untuk berbuat. Jadi kita kembali, kalau orang Jawa dituntut jadi jiwa satrio, bukan berani bersifat, tapi berani bertindak juga. Bukan cuma bersifat, ini kan masih sifat Karena cuman obrolan. tapi harus berani bertindak Bertindak dengan perbuatan
bicarakan kita nantinya dengan dari obrolan ini. Jadi benar-benar realita. Karena obrolan kita mungkin dari awal sampai nanti berikutnya pun kita juga akan kembalikan masing-masing kepada kepercayaan dan agama yang duduk bersama sini atau mereka yang mendengar atau menonton channel kita. Tapi kita tidak akan pernah menyangkut pautkan masalah keyakinan atau agama dari masing-masing kita yang duduk di sini maupun pemirsa. Yang kita obrolkan ini ada realitanya, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, realita aja yang kita bicarakan. Tinggal nanti kalau mereka mungkin punya parameter atau barometer tentang keyakinannya atau agamanya, ya monggo kerso aja. Yang penting kita realita. Seperti kita bicarakan, kalau memang api panas ya kita bicarakan api panas. Kalau dari ajaran si A si B dianggap dingin ya monggo. Yang penting kita realita, kenyataan yang memang sudah kita alami.